Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Puji Tuhan ya, damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita semua sehat di dalam berkat Tuhan. Dan senang sekali saya Gideon Rusli dan Liana dari kota Salatiga, Bapak Ibu ya, hadir dan boleh berbagi berkat firman Tuhan dengan Bapak Ibu ya. Sound saya monitornya di sini ya, monitor di sini coba diangkat sedikit supaya lebih dengar ya. Karena saya dengar suara saya agak jauh, jadi di sini saja. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana kita membuang penghambat berkat di dalam hidup kita, ya, membuang penghambat berkat di dalam hidup kita. Di bawah tema besar kita sepanjang bulan Agustus ini, yaitu tentang Kristus mengatasi segalanya, kita akan merenungkan berkat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Bilangan pasal 13 ayat 1-2, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Perhatikan kalimat itu ya, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan firman Tuhan yang menunjukkan bahwa hari itu orang Israel sedang saudara siap menerima berkat Tuhan dalam hidup mereka. Alkitab menunjukkan dengan jelas ya bahwa Tuhan menyuruh Musa memilih beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan, dan itu bukan sembarang tanah Kanaan. Yang garis merah berkata, tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, saudara-saudara. Jadi hari itu saudara kita bisa menyimpulkan demikian. Next, bahwa orang Israel siap memasuki tanah Kanaan. Ya, orang Israel setelah berkeliling di padang gurun beberapa lama waktunya, sekarang mereka siap, saudara, ketemu dan siap untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup mereka, yaitu siap masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, bukan hanya orang Israel siap, tapi next, Tuhan juga siap memberikan tanah Kanaan ya. Tuhan juga siap untuk memberikan tanah Kanaan, saudara-saudara sekalian, kepada orang Israel tersebut. Saudara, tetapi kita kalau membaca Alkitab, kita nanti akan menemukan bagaimana pada akhirnya next, orang Israel batal menerima berkat Tuhan itu. Orang Israel batal, padahal berkatnya sudah di depan mata, berkatnya sudah kelihatan, berkatnya segera akan diterima, dinikmati dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, mereka orang Israel batal menerima berkat daripada Tuhan. Nah, sore ini kita mau belajar next ya. Apa penghambat berkat Tuhan bagi orang Israel waktu itu yang kita bisa belajar tentunya. Dan tentu saudara sekalian, dengan penghambat berkat dari Tuhan ini, bagaimana menyingkirkannya di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita sampai ke situ saudara, saya mau beritahu bahwa Anda dan saya punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang sangat baik buat hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita percaya katakan amin. Kalau Anda melihat Alkitab firman Tuhan, saudara-saudara, maka Anda akan menemukan bagaimana Allah itu sangat rindu memberkati Anda dan saya. Ayat-ayat firman Tuhan menunjukkan dengan jelas kerinduan Tuhan tersebut. Yohanes 10 ayat 10 berkata, ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku, Yesus, datang memberikan kepada engkau hidup, dan hidup di dalam apa? Saudara katakan 2-3, kelimpahan. Kerinduan Tuhan itu melimpahi hidup saya dan Anda dengan perkara-perkara yang baik. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu kerinduan Tuhan ya. Satu bagian firman Tuhan yang lain dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18. Ini contohnya ya, dengarkan pembacaan firman Tuhan saja. Alkitab berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari.
Saudara, selama Anda ikut Tuhan Yesus dan berjalan sebagai orang benar, Alkitab berkata, jalan hidup Anda dan saya seperti cahaya fajar, saudara. Cahaya fajar yang seperti apa? Kian bertambah terang, ya, sampai rembang tengah hari. Artinya tambah terang, tambah amat sangat terang, sangat amat terang, saudara. Itu seharusnya jalan hidup Anda sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sungguh mau melakukan itu dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tuhan rindu, Tuhan sangat rindu, saudara. Paling tidak Anda bisa memperkirakan kerinduan Tuhan itu untuk memberkati Anda, saudara, dari sini. Bahwa dia telah mati dan bangkit buat Anda dan saya. Betul saudara sekalian? Dia sudah berikan semuanya. Satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya bacakan buat Anda saja ya saudara. Roma pasal 8 ya, Tuhan ingatkan untuk membacakan ayat ini kepada pertemuan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-32 saudara. Roma 8 ayat 32 Alkitab berkata demikian. Ini ya saudara. Yang sedang saya coba sampaikan adalah bahwa Tuhan sangat rindu memberkati Anda dan saya. Roma 8:32 berkata, Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan kalimat ini. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Alkitab bilang Tuhan sudah serahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin ya. Alkitab bilang Tuhan ini mosok dia tidak akan berikan segala sesuatu buat hidup Anda dan hidup saya. Artinya dia pasti mau memberikan yang paling baik bagi hidup saya dan hidup Anda. Yang sukacita katakan amin. Saudara, ini Tuhan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah demikian, bahwa ya, dari pihak Tuhan tidak ada hambatan untuk memberkati kita. Hambatan itu adanya di dalam diri kita. Ya, saudara, dari pihak Tuhan itu tidak ada hambatan sama sekali. Ya, dari pihak Tuhan itu Dia pengen mencurahkan semua yang terbaik. Ya, saudara, satu lagu ditulis ya, nada F ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Apa itu? Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang ngerti Tuhan mau berkati kita, sama-sama kita katakan amin. Sungguh, saudara, sungguh kalau Anda mengikut Tuhan sekian lama, Anda akan mulai ngerti hatinya, ya, keputusan-keputusannya, rancangan-rancangannya, pikirannya. Itu hanya pikiran untuk membawa berkat. Ya, saudara-saudara, gereja kami di Salatiga, satu kali saudara, kita masih punya gereja yang lama yang kami pakai hari ini. Ukurannya itu saudara, ya kira-kira 6 meter, dari pojok sana 6 meter. Lalu panjang 20 meter, saudara, dibangun lantai 3, muat buat sekitar 300-an orang di kota Salatiga. Itu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian satu kali kita dapat sumbangan tanah 1.500 meter. 1.500 meter. Wah, kita pikir senang sekali kita mau pindah dari tanah 6x20 itu ke tanah 1.500 meter. Dan kemudian kita urus izin pembangunan, ternyata ditolak, saudara. 2 kali di kota Salatiga ditolak, nggak boleh ya. Kami coba urus pembangunan ya, maju 2 kali ke pemerintah, 2 kali juga ditolak karena pengaruh lingkungan sekitar. Anda tahu yang saya maksudkan. Saudara, ketika ngalami itu, saudara-saudara sekalian,
rasanya kecewa, rasanya wah kok kayak gini toh Tuhan. Berkat udah di depan mata 1.500 meter tinggal dipakai kok ternyata tidak bisa saudara-saudara. Tapi ternyata kalau ikut Tuhan, Tuhan itu sangat mencintai kita sehingga Dia rindu memberkati kita dengan berkat-berkat yang paling baik. Tadinya kami pikir 1.500 meter ini paling baik di kota Salatiga. Tapi akhirnya satu masa almarhum ayah saya meninggal dunia, kemudian kami mulai melayani sebagai gembala jemaat. Tuhan dorong untuk jual tanah itu dan kemudian beli lokasi yang baru. Lokasi baru yang sekarang kami pakai itu lokasi seluas 6.000 meter. 4 kali lipat dari berkat yang tertunda itu loh. Halo, apa yang pengen saya ceritakan? Kadang-kadang Tuhan kelihatannya seperti menahan satu berkat dalam hidup kita. Padahal Dia sedang menyiapkan yang paling baik buat hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang mengasihi hidup kita. Saudara-saudara, karena itu sekali lagi dari pihak Tuhan, Tuhan itu tidak punya masalah memberkati kita. Yang jadi masalah itu hidup kita. Nah, kita lihat dari orang Israel, apa penghambat berkat Tuhan dan bagaimana tentunya menyingkirkannya dari dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, penghambat berkat dalam hidup orang Israel hari itu adalah bersandar kepada fakta saja. Bersandar kepada fakta saja. Dalam Bilangan 13 ayat 28 Alkitab berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara-saudara sekalian, sebelum Bilangan 13 ayat 28 ayat 27, para pengintai itu pulang dan berkata, weh, negeri yang kami telah jelajah itu memang negeri penuh madu dan susu. Ya, mereka membawa setan dan anggur sebagai buktinya yang harus digotong 2 orang. Dipresentasikan di hadapan Musa dan di hadapan semua orang Israel. Mereka bilang, wah, tanah ini memang keren, tanah ini memang jos, berkat Tuhan ini memang luar biasa. Tapi tiba-tiba mereka bilang, mereka bilang, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Sejak mereka mengatakan hanya, maka yang timbul dalam kalimat mereka adalah perkara yang saudara, yang perkara yang negatif, perkara yang berat, ya, perkara yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah mampu menikmati berkat Tuhan itu. Apa yang jadi? Mereka bersandar kepada fakta saja. Sehingga kita bisa simpulkan next penghambat berkat Israel adalah bersandar penuh kepada fakta, kepada keadaan saja. Saudara, padahal dalam kehidupan kita, next, kebenarannya adalah fakta tidak selalu menjadi patokan utama. Fakta, saudara, tidak selalu menjadi sebuah standar yang utama. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar next, ada kumbang yang namanya kumbang badak. Badannya sangat besar, sangat berat. Saudara, dengan sayapnya proporsinya tidak imbang. Sayapnya terlalu kecil untuk mengangkat badan dari kumbang badak ini naik ke atas. Tapi saudara sekalian, kumbang badak saudara bisa terbang melawan hukum aerodinamika. Menurut perhitungan hukum aerodinamika, hukum penerbangan, sayap sekecil itu tidak bisa mengangkat badan kumbang badak ke atas. Tapi puji Tuhan, kumbang badak tidak tahu hukum aerodinamika. Amin, saudara sekalian ya. Kumbang badak taunya hanya terbang mengatasi kesulitan. Ya, kita juga demikian, saudara sekalian ya. Makanya kita bisa selalu menang dalam hidup kita karena fakta tidak menjadi landasan. Ku kan terbang tinggi, kaman, sebagai raja wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara, satu lagu yang lain ditulis, ku kan terbang tinggi bagai raja wali
di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang sukacita katakan amin dan beri tepuk tangan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, fakta kehidupan tidak selalu menjadi satu-satunya patokan keadaan yang akan ada di kehidupan kita, saudara. Karena masih ada Tuhan yang mengatasi semua persoalan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, bagian pertama ini kita belajar sederhana. Bagaimana menyingkirkan penghambat, ya. Yang pertama nih, ya. Singkirkan penghambat dengan cara lebih bersandar, lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lebih bersandar, lebih mengandalkan Tuhan. Bukan sekedar mengandalkan saudara-saudara sekalian apa tadi ya. Mengandalkan fakta kehidupan ya. Bersandar kepada fakta dan data. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hanya bersandar kepada fakta dan data, maka kita sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara-saudara, di hidup kami lihat banyak Tuhan itu ngatasi fakta. Yang paling terkini ini salah satu contohnya bulan Juni, saudara. Ada satu wanita yang suaminya udah selingkuh, bahkan dalam terakhir pengakuannya selingkuh. Suami yang ngaku, saya selingkuh dengan 3-5 wanita. Ini suaminya, saudara. Tiap kali wanita ini datang sama saya dengan Ibu Liana, istri saya, ya kami hanya menguatkan dia, kami mendoakan dia, dan terus terang pada satu titik saya sempat berkata demikian kepada dia. Kamu mau kuat sampai berapa lama lagi jalani kehidupan keluarga seperti ini ya? Pak Gideon sama Ibu hanya bisa mendukung saja, tidak bisa melakukan apa-apa yang lebih lagi ya. Inti cerita kelihatannya keluarga ini faktanya akan bubar, suaminya sudah jauh dan sudah beberapa bulan tidak pulang ke rumah dan rutin tidak pulang ke rumah dan selalu membohongi istri, saudara-saudara selalu membohongi istri. Ya, saya sampai bilang wah ini kelihatannya nggak kuat lama-lama nih kelihatannya cerai. Tahu-tahu saudara, bulan Juni lalu suami istri ini datang di kantor saya dan kemudian mereka bilang, Pak, kami mau bersama-sama membangun hidup yang baru. Saya sampai kaget ya, khususnya suaminya. Kamu ada apa kamu? Ya, sudah pergi sama wanita lain, sudah mengkhianati istrimu bertahun-tahun ini ya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ya, itu kesaksiannya hanya Tuhan yang bisa menjamah hidup seorang laki-laki yang brengsek yang diubahkan oleh Tuhan ini. Saudara, secara fakta sudah tidak ada jalan, tapi bersyukur ada Tuhan yang melampaui semua fakta di hidup kita. Itulah Tuhan yang dapat kita andalkan. Yang sukacita katakan amin ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara sekalian, jangan sampai kita terhambat berkat kita karena kita bersandar kepada fakta saja. Ada Tuhan yang jauh melampaui fakta dalam kehidupan kita. Yang percaya, mengerti, sama-sama katakan amin. Nomor 2, saudara, apa penghalang dari orang Israel menerima berkat Tuhan? Yang kedua, karena mereka membesarkan masalah. Masalah memang ada, tapi mereka membesar-besarkannya. Bilangan 13 ayat 31, Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana, para pengintai itu, bersama-sama dengan Kaleb maksudnya, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Dan ini kata mereka, karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara perhatikan ya, jangan salah, orang Israel itu sudah melewati masa padang gurun yang penuh mujizat Tuhan. Perhatikan ya, masa padang gurun yang penuh mujizat Tuhan. Banyak mujizat Tuhan. Dikejar Mesir, dilepaskan Tuhan, tiang awan, tiang api, beberapa peperangan sudah dimenangkan oleh mereka. Dan mereka tahu banget itu peperangan yang dimenangkan tidak dengan kekuatan diri sendiri. Itu peperangan yang dimenangkan karena Tuhan. Seharusnya mereka berpatokan kepada itu, tapi ketika hari itu, ketika mereka punya masalah lagi, sekarang mereka terhadap masalah itu membesarkannya begitu rupa. Mereka bilang karena mereka lebih kuat daripada kita. Bukan hanya itu, saudara. Kalau Anda lihat ya, jadi kalau kita simpulkan, saudara, penghambat berkat Israel adalah next, membesarkan masalah. Membesarkan, bahkan next, membesar-besarkan masalah sampai melumpuhkan, sampai membuat mereka lumpuh dan ketakutan ya. Ayat firman Tuhan berkata seperti apa? Bilangan 13 ayat 32, juga mereka ini pengintai menyampaikan kepada orang Israel, perhatikan, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibalisme, ditambah-tambahi, dibesarkan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat kabar buruk ini, saudara, dalam istilah yang lain disebut kabar bohong, evil ya. Next, kabar yang evil, kabar yang false, palsu, scary report, ya, laporan yang menakutkan, rumors, scary rumors, ya, rumor yang menakutkan, ya. Dan ini dibesarkan begitu rupa, kalau Anda lihat di Bilangan 14. Pada akhirnya orang-orang Israel bilang gini, aduh, nangis. Alkitab bilang mereka menangis, ya. Mereka menangis, saudara, semalam-malaman. Bilangan 14 berkata, mereka menangis, ya. Dan waktu mereka menangis, waduh, mereka buka mulutnya tambah parah ya. Jadi orang-orang Israel itu dikatakan ya, Bilangan 14 ayat 1, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Perhatikan, pada malam itu begitu dengar berita yang dibesar-besarkan masalahnya, nangis berjemaah rame-rame. Waktu nangis, mereka kemudian ayat 2 berkata, bersungut-sungutlah mereka. Dan waktu bersungut-sungut mereka buka mulutnya begini ya. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau mati di padang gurun. Maksudnya lebih baik kami mati di padang gurun ini. Itu sebuah, saudara, hal yang fatal. Karena kalau nanti Anda lihat Bilangan pasal 14 ayat 28, Tuhan berkata demikian ya. Katakan kepada mereka orang Israel, ini kata Tuhan di Bilangan 14:28, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, yaitu biarlah kami mati di padang gurun ini, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi waktu mereka tertekan dengan masalah itu, mereka bilang, oh, lebih baik kami mati. Dengarkan baik-baik, buka mulut seperti itu, Tuhan bilang, jadi, deal. Lu omong apa mulut lu? Jadi. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh dengar firman Tuhan, saya dorong Anda di tengah masalah kita, ini mulut adalah salah satu hal yang harus dijaga baik-baik. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jangan sampai gampang keluar dari mulut kita. Mati nih kita nih. Ya. Itu seolah-olah iblis itu cuma gini aja. Lu ngomong mati, deal, jadi. Yang lu omong jadi.
Nggak luput sedikit pun. Saudara-saudara, jangan remehkan perkara ini, saudara-saudara sekalian. Ya, orang-orang Israel terjebak ya dengan membesarkan masalah. Lalu mereka mulai mengatakan hal-hal yang negatif. Dan Tuhan bilang, yang kamu omongkan jadi. Yang kamu omongkan jadi. Yang kamu omongkan jadi. Kan itu saudara-saudara sekalian, ini perkara kedua yang perlu kita amati bersama-sama. Ini perlu disingkirkan. Penghambat berkat membesarkan masalah perlu disingkirkan. Dan next, bagaimana menyingkirkannya? Cara menyingkirkannya adalah saudara belajar next. Mengarahkan mata iman kita untuk berfokus kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian ya, Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 2a dikatakan ya, marilah kita melakukan pertandingan iman kita itu. Ya, marilah kita melakukan hal-hal yang mungkin rasanya kita jalani dengan berat karena itu seperti seolah pertandingan iman yang sedang kita jalani. Mari kita jalani itu dengan satu hal ya. Yang warna merah kebaktian sore, baca sama-sama di depan yuk. Katakan 2, 3 apa yang perlu dilakukan? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan katakan 2, 3 yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, saudara-saudara sekalian. Saudara, ya terus belajar melepaskan penghambat berkat ya. Kadang-kadang kita tuh sulit diberkati oleh Tuhan karena kita masalah memang tahu, tapi dibesar-besarkan. Satu kali saya pernah agak marah dengan seorang pria di kota Salatiga. Ya, pria ini saya datangi rumahnya, dia bilang, "Wih, Pendeta Gideon, puji Tuhan kamu datang ke tempat ini. Ya, luar biasa. Gimana Om? Pak, saya tanya ya. Ini Pak Pendeta, doakan saya. Saya mau memulai bisnis baru. Kalau nggak salah, keripik pisang. Oh, luar biasa. Lalu dia bilang, sini Pak Pendeta, ikut saya keliling rumah. Ya. Lalu dia tunjukkan saudara sekalian ya, tempat-tempat di mana dia mempersiapkan bisnisnya. Bisnis kecil tapi buat saya udah luar biasa dia mau maju ya. Yang saya ingat dia ajak saya ke loteng rumahnya. Lalu dia bilang begini, wah ini Pak, ini nanti tempat di mana saya keringkan pisang yang dipotong ya sebelum digoreng, dikeringkan. Ini tempat-tempatnya, sudah ada loh tempat-tempatnya. Sudah ada semacam kayak platformnya, sudah ada semacam tempat-tempat yang dari bambu itu semua sudah ada. Lalu dia tunjukkan di sebelahnya sini. Nah Pak, sini Pak. Bapak ke sini, Bapak ikut sini. Nah ini Pak, yang ini Pak. Ini tempat kalau umpamanya saya mau keringkan pisang itu musim hujan. Nah ini tempatnya. Sudah ada semacam saudara, semacam lemari dibentuk ya dengan istilahnya tempat-tempat yang dia akan taruh pisangnya. Ya dia bilang ini nanti akan dipanasi dari bawah sini sehingga bisa lebih cepat kering dan segala macam. Saya bilang luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semua sudah disiapkan. Lalu saya tanya, kalau gitu Pak, kapan Bapak produksinya? Nah saya lupa, dia kira-kira ngomong gini, nah itu masalahnya Pak loh. Semua udah cepat kok, sudah siap kok. Tiba-tiba dia bilang, nah itu masalahnya Pak. Loh, masalah apa Pak? Tempat jemur pisang sudah ada, tempat istilahnya ngeringkan pisang sudah ada, pemotongannya sudah ada, siap produksi. Ketika tanya, kapan produksinya, dibilang, nah itu masalahnya Pak. Ya, saya tanya masalahnya apa? Cari pisangnya susah. Waduh, saudara sekalian. Saya bilang ya, cari pisangnya susah. Lah ya ampun. Saudara Anda bisa bayangkan ya perasaan saya hari itu. Dia sudah tunjukkan semuanya, tempat pengeringannya, tempat pemotongannya, semuanya sudah. Giliran satu titik masalah cari pisang, dibesarkannya begitu rupa. Nah itu Pak Pendeta kesulitan saya. Lah kalau kamu kesulitan, kok ini semua sudah didanai, sudah dibiayai, kamu bentuk sampai seperti ini. Itu hanya contoh dan itu betul-betul nyata, saya tidak mengarang. Saya sampai heran, ya saya pulang tuh sama bahasanya, hati saya tidak terima, kok bisa kayak gitu ya orang ya. Sudah siap semua tinggal melangkah, kok dia bilang, nah itu Pak, nah itu. Dan kemudian berhenti tidak melangkah apapun. Saudara, dengan satu dan lain cara seringkali kita tidak bisa diberkati Tuhan. Yang pertama karena kita hanya bersandar kepada fakta saja. Dan yang kedua, karena kita membesarkan masalah. Tapi hari ini Tuhan sungguh rindu memberkati hidup Anda dan hidup saya yang sukacita, katakan amin. Itulah sebabnya kita perlu mengarahkan mata kita kepada Yesus. Supaya kita, saudara sekalian,
boleh menang di dalam perkara pergumulan iman kita ini. Saudara sekalian, yang ketiga yang paling akhir, apa yang menjadi masalah orang Israel hari itu tidak bisa diberkati oleh Tuhan? Ya, tanah Kanaan di depan mata mereka, tanah Kanaan terbentang lebar, kaki mereka tinggal melangkah masuk dan diberkati, tapi semua batal, semua batal. Malah mereka dibawa Tuhan keliling lagi 40 tahun, malah oleh Tuhan mereka sengaja diizinkan mati di padang gurun. Alkitab bilang bangkai mereka bertebaran di padang gurun. Saudara-saudara, yang ketiga, pikiran mereka sangat negatif. Sangat negatif. Bilangan 13 ayat 33, Alkitab berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan, nah ini loh, negatif sangatnya. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Maksudnya memandang kami seperti belalang. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka dipandang seperti belalang, sementara pikiran seperti belalang itu sebetulnya adalah pikiran mereka. Tapi mereka saking negatifnya bilang, kami lihat diri kami seperti belalang. Itu pandangan mereka kepada orang-orang itu. Tapi mereka bisa melanjutkan, dan demikian juga mereka terhadap kami, memandang kami seperti belalang. Saudara, apa yang jadi? Yang sedang jadi adalah mereka, saudara, dipenuhi dengan pikiran yang sangat negatif. Dan inilah penghambat berkat Israel pada waktu itu. Bukan tidak mungkin kita juga seringkali terhambat dengan berkat Tuhan karena pikiran kita sangat negatif. Ya, tadi pagi saya sampaikan ini, saudara, sore ini saya sampaikan lagi ya. Saya belajar sama Tuhan, memang pikiran kita itu perlu pikiran waspada. Satu ayat Tuhan berkata, waspadalah dan berdoalah. Waspada, bukan negatif. Waspada, bukan ketakutan. Waspada, ya, bukan takut dengan segala hal di pikiran kita sehingga kita tidak bisa maju. Saya bilang ya, apa yang Tuhan ajar kepada saya beberapa tahun ini, memang kita para pemimpin, orang-orang harus punya pikiran namanya analitis kritis. Analitis kritis itu gimana? Kalau mau melakukan sesuatu, dia bisa menganalisa, dan sementara menganalisa dia bisa lihat titik-titik kritis, titik-titik yang berbahaya, tapi bukan takut. Titik kritis itu untuk membuat dia waspada. Kami Maret lalu, saudara sekalian, ada konser Sidney Mohede di gedung gereja kami. Mungkin katanya 3.000, tapi lebih dari 3.000 orang hadir. Gereja sangat panas, gereja sangat AC-nya nggak mumpuni. Dan ya, walaupun kita senang dengan konser yang besar itu, tapi kita bilang, wah ini masalah ini. Nah, Oktober ini kami akan undang Frankie Kuncoro. Ya, biasa kalau di Salatiga, orang ramai datang. Gedungnya kita batasi, ya, kuotanya kita atur, saudara, sekitar 3.000 orang. Tapi sementara setting semua, kami para panitia memikirkan titik-titik kritis. Ya, titik kritisnya yang pertama, ya, kita harus membatasi orang masuk ke gedung kita. Begitu nanti dia daftar link, ya, untuk masuk dalam konser, begitu angka 3.000, kita langsung tutup. Itu contoh satu. Contoh dua, ya, saya bilang sama semua orang, ini nanti kita bikin link pendaftaran orang ikut konser, tapi 10 hari pertama kita buka untuk orang gereja kita, Bethel Area. Jadi orang Bethel Area 10 hari pertama harus daftar. Setelah mereka daftar, baru kita buka untuk umum. Itu namanya analitis kritis. Dia udah mikir, wah ini mau ngadakan ini, titik kritisnya ini, yang perlu ditangani seperti ini. Analitis kritis ketiga, ini contoh saja ya. Mau mendatangkan orang konser di gedung sebesar itu, maka kita harus memikirkan mungkin sirkulasi udara. Ya, maka kami memutuskan para panitia, sirkulasi udara harus diatur, analitis kritis. Beda ya dengan ketakutan, analitis kritis. Ya, kita mikir sirkulasi udara harus diatur. Nanti perlu tambah kipas-kipas yang pakai air di beberapa titik. Ya, saya tanya apa perlu sewa AC tambahan? Mereka bilang pakai kipas yang pakai air itu Pak, nanti disemprot ke 3.000 orang sudah cukup bagus. Biasanya di konser-konser pakai begitu. Lalu saya tanya lagi, titik kritis yang lain mana? Jadi mereka panitia memberitahu saya, ya ini pelayanan begini, titik kritisnya A, B, C, D, itu namanya analitis kritis. Tapi orang analitis kritis, mungkin ada di antara Anda yang pinter-pinter otak dan pikirannya, analitis kritis bukan berarti harus ketakutan.
Justru analitis kritis itu kita melihat titik kritis di mana, lalu kita cari solusi. Orang berhasil itu cari solusi, Pak, Bu. Jangan punya masalah kemudian ketakutan, mandek, gak bisa apa-apa. Faktanya susah, dibesar-besarkan, lalu dipenuhi dengan kenegatifan, lalu kita mandek dan tidak bisa apa-apa. Bukan gitu cara kerjanya. Hari ini Tuhan sedang mendorong kita, kalau pikiran kita analitis kritis, itu kita hanya cuma butuh waspada. Alkitab bilang, Yesus bilang, waspada dan berjaga-jagalah. Ya, waspada dan berjaga-jagalah. Dalam kemerdekaan ini ya, saya ingat satu kali doa Yesus. Doa Yesus bilang gini ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus ngajari satu doa begini loh. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Yesus tahu, si jahat itu selalu mencoba merebut kemerdekaan kita. 2 menit tentang Indonesia. Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Tapi apakah setelah itu Indonesia bebas merdeka? Tidak. Ya, Belanda coba kembali, musuh-musuh coba kembali. Ya, makanya Anda akan tahu ada perang-perang yang terjadi setelah 1945. Ya, Bandung, Lautan Api. Halo, apa yang terjadi di Bandungan Lautan Api? Ada lagunya. Itu karena Bandung sudah dikuasai Indonesia, lalu Belanda coba datang, saudara, lalu para prajurit merasa tidak terlalu kuat di Bandung, maka sebelum mundur dari Bandung, dibakarnya Bandung. Maka timbul lagunya, halo, halo Bandung, ibu kota periangan ya. Jadi saudara, itu adalah perang setelah 1945. Ada perang lagi di Bali, Puputan Margarana, I Gusti Ngurah Rai. Ya, mereka bilang kita harus Puputan itu mati. Musuh mati, kita mati. Itu perang setelah 1945. 17 Agustus 45 sudah menyatakan kemerdekaan. Monumen Jogja kembali, ya. Coba diteliti itu sejarah. Bandung Lautan Api, Monumen Jogja kembali, Puputan Margarana, perang-perang yang terjadi setelah 1945 di Surabaya, 10 November Hari Pahlawan. Itu semua setelah 1945, Pak, Bu, Om, Tante. Artinya apa? Sudah merdeka? Sudah. Tapi musuh masih mau coba datang kembali. Prinsip yang sama juga gitu. Orang Kristen kita udah merdeka dan diberkati oleh Tuhan yang sukacita, katakan amin. Tapi seringkali musuh coba datang kembali. Makanya kita perlu waspada, ya. Makanya kita perlu seperti yang tadi barusan saya jelaskan, ya, punya pikiran, ya, analitis kritis, bukan pikiran negatif. Pikiran analitis kritis itu pikiran yang bisa menilai dan melihat titik bahaya ada di mana, bukan untuk ketakutan. Karena itu saudara-saudara, next, singkirkan penghambat berkat ini dengan cara mengembangkan pola pikir yang lebih positif, ya. Satu ayat terakhir akan kita baca di kesempatan hari ini, Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca bersama, katakan 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan, pikirkanlah semuanya. Saudara-saudara, pikirkan hal-hal yang Alkitab bilang benar, mulia, adil, suci. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, ya. Karena apa? Saya bilang dari tadi pagi, ini akan jadi latihan rohani. Ya, maksudnya Anda akan selalu dihadapkan dengan situasi masalah, dan di situasi masalah itu Anda harus selalu memilih, apakah saya akan berpikir negatif ketakutan, ataukah saya berpikir analitis kritis, ya, dan kemudian ya berpikir ya hal-hal yang lebih baik. Di masa COVID saya latihan pikiran kayak gini. Di masa COVID kan semua orang ketakutan. Ada orang bilang, Pak Pendeta Gideon jangan pergi kemana-mana, nanti kamu ketularan COVID. Ya, ada orang meninggal dunia karena COVID, saya kubur. Ada orang, gak usah Pak Gideon, Bapak di rumah saja. Tapi saya bilang, itu orang-orang mati gimana ya? Masa gak ada yang menghibur, gak ada yang menguburkan ya? Ya saya kebetulan sempat melayani 7, mungkin 6-7 orang yang meninggal dunia gara-gara COVID dan nungguin di kuburan. Yang terakhir ada pendeta yang mati, ya saudara sekalian, ya hari itu nggak ada yang mau kubur, ya
ketua BKGS-nya bilang pintar sekali. Itu kan temannya Pak Gideon. Pak Gideon kan sahabat cukup baik sama dia. Gimana kalau Pak Gideon dikuburkan? Oke, tapi saya tidak mengira, saudara. Meninggalnya sekitar jam 4, nguburnya jam 12 malam, saudara sekalian. Saya nunggu di kuburan jam 12 malam, nunggu jenazahnya keluar. Karena jenazahnya nomor 6 keluar, saudara, waktu COVID Delta. Semua situasi mengerikan. Tapi Tuhan mengajari saya pola pikir yang seperti ini. Sementara orang pola pikirnya gini ya, awas, hati-hati. Nanti kamu ketularan. Itu saya bilang Tuhan ngajar gini. Bagaimana kalau tidak ketularan? Bagaimana kalau saya melayani baik dan keluarganya dihiburkan oleh Tuhan? Bagaimana kalau gara-gara kehadiran kami orang-orang dikuatkan dan dimampukan melewati masa COVID yang tidak mudah? Apakah ada pikiran, awas bahaya nanti ketularan? Ada. Tapi saya memilih gini. Gimana kalau kita nggak ketularan? Makanya gereja di Salatiga salah satu gereja yang kita buka terus. Ya, waktu COVID awal 2020 Maret, 4 bulan pemerintah bilang tutup, kita tutup. Tapi begitu pemerintah bilang boleh buka, kita buka. Jalan terus. Mohon maaf, beberapa gereja yang lain ya buka tutup. Ya nggak apa-apa, silahkan, itu keputusan mereka. Tapi saya coba pikiran analitis kritis. Ini gimana nih bahayanya? Kalau orang-orang ke gereja, waktu itu kan semua masih pakai masker ya. Ini bagaimana? Bahaya apa tidak? Oh, asal ada apa itu namanya protokol kesehatan nggak bahaya. Ya di lift kita kan masih ada protokol. Asal protokol nggak bahaya. Analitis kritis saya bilang, oh kalau nggak bahaya, jalan. Ganjar Februari 2021 bilang tanggal 6-7 Februari tutup. Itu dia udah umumkan di Jawa Tengah Pak Ganjar. Saya cuma nungguin disuruh nutup atau cuma saran-saran saja nutup. Karena analitis kritis bilang tidak ada alasan untuk tutup. Ngapain dia nyuruh-nyuruh tutup? Bukan kita nggak taat sama gubernur. Saya tungguin perintah resminya nggak keluar. Jadi 6-7 Februari 2021 tetap jalan kebaktian. Nanti Agustus, Juli yang delta tinggi ya. Memang kita lihat bahaya, pemerintah bilang tutup, kita tutup. Tapi 1 bulan kemudian pemerintah bilang buka, kita buka. Kita salah satu gereja yang tetap buka ibadah. Orang-orang bilang, kamu nggak takut Pak Gideon? Saya kita pakai otak waras aja, jangan otak ketakutan, hati ketakutan. Otaknya dipakai, analitis kritis. Gereja kami pakai karpet, Bapak Ibu, ya, untuk meredam suara. Itu waktu itu mereka bilang begini, yang bagian kesehatan, tolong karpetnya dicopoti. Jangan pakai karpet, bisa menularkan COVID. Saya otaknya jalan. Halo, Anda tuh orang pinter, ini yang dipakai, analitis kritis. Saya coba cek. Apa betul karpet bisa menularkan? Kalau rumah ibadat mereka mungkin iya, karena mohon maaf mereka berlutut dan sembahyang di atas gitu. Lalu saya coba pikir, apa betul kalau karpet di gereja bisa menularkan? Saya tanya betul-betul, sorry katanya COVID lewat kaki bisa naik ke atas. Caranya gimana? Terbangnya seperti apa? Diteliti. Saudara, setelah saya yakin tidak menular, ya udah. Jalan terus, ibadah terus, gak usah takut. Sampai saya bilang sebuah pepatah Jawa ya di sana ya. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Saya bilang sama semua orang, kalau berani ke gereja, pergi ke gereja. Yang takut jangan berani-berani, yang berani jangan takut-takut. Kalau memang mantap, maju, pikirannya dipakai, berani, imannya besar. Kita ibadah tetap ibadah. Saudara, mungkin tidak semua orang seperti ini, tapi saya belajar dari Tuhan. Pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang benar, yang mulia. Saudara, ini mungkin cara pikir sederhana. Tapi seringkali banyak orang gak diberkati gara-gara ketakutan dalam hidup mereka. Tapi hari ini Tuhan mau mematahkan ketakutan dalam hidup Anda dan saya. Dan lebih lagi sungguh kita punya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Yang siap memberkati kita. Yang sukacita katakan amin. Karena itu menutup khotbah ini saudara sekalian. Singkirkan penghambat berkat Tuhan dalam diri kita. Perhatikan saudara. Dari pihak Tuhan Dia selalu mau memberkati kita. Dari pihak kitalah seringkali ada hambatan itu. Biarlah kita hari ini mengurusinya dengan Tuhan. Biarlah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan menikmati berkat kemurahannya dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.